Yo, welcome back again to Media Madridista episode ke-6. Dan sebelumnya gua sama Raul mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian Ya, semua. Selamat tahun baru ya. selamat Semoga tahun baru guys. semoga 2021 ini bukan jadi tahun yang buruk seperti 2020 lah. Semoga Covid cepat membaik. Lu maunya apa nih, Ul? 2021 nih, Ul. Gua berharapnya media Madridista aja lah, makin berkembang. Amin, 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 amin. Ya gue juga berharap media Madridista makin berkembang, dan juga para yang nonton gue berharap juga dapat ilmu yang bermanfaat lah dari kita lah, seenggaknya yang kita tahu kita sebarin juga gitu kan. Terus Iya benar. semoga ya gue berharap Madrid mainnya ya konsisten lah, soalnya sebelum akhir tahun mainnya nggak konsisten tuh, sempat nggak konsisten, nggak dapat 3 poin lawan LC. So langsung aja mungkin kita jelasin ya. Jadi kan sekarang 2021 nih, ya kan? Sekarang udah 2021. Ya. Baru Januari awal 2021. Yang sedang panas itu sekarang tuh adalah di mana yang gua tahu ya, Ul ya. Itu ada masalah kontraknya Ramos tuh. Yang pertama kontraknya Ramos. Benar. Yang kedua Ya. itu ada David Alaba. David Alaba yang katanya mau diincar Madrid gitu. Menurut lu gimana, Ul? Ya. Dari dua kasus tersebut tuh yang lagi panas-panasnya sekarang tuh. Ya kalau Ramos sih udah seharusnya ya si Madrid memperpanjang karena kita masih butuh dia juga. Apalagi yang paling penting tuh ini jiwa leadershipnya dia, karena Iya benar. Benzema atau Marcelo pun udah nggak, menurut gue masih kurang lah. Mentalnya nggak ada. Jadi ya buat naikin mental pemain Real Madrid masih kurang. Ya semoga nanti dituin lah. Sayang banget kalau dilepas gratis gitu aja. Itu dia permasalahannya Kalau karena apa sih? Karena tahunnya. karena ini kayak PP kemarin, PP kan PP minta 2 tahun. Nah, sedangkan pihak klub tuh maunya setahun. maunya 1 tahun doang. Oh sama. Iya. Terus yang Sebenarnya Alaba Modric juga gitu, cuma Modric ngerti situasi gitu. Karena klub lagi krisis juga, makanya gak apa-apa lah ditambah 1 tahun aja, dia kan jadi kontraknya sampai 2022. Oh berarti Kalau Alaba berarti ada masalah dari Covid-nya juga gitu ya? iya benar, ada krisis ekonomi itu benar ngaruh banget, parah. Apalagi gara-gara stadion juga sih. Iya sih. Sial banget, Madrid lagi upgrade stadion langsung kena krisis Covid begini. Iya lagi Covid gitu sih. Ya pasti mereka lebih mentingin stadion sih, soalnya kan udah 40% jadi gitu kan, maksud gua. 40% ya 30% lah gitu kan. Kalau Alaba menurut lu gimana tuh? Tapi menurut lu Alaba kalau ke Madrid cocok gak? Kalau menurut lu sendiri? Sangat lumayan sih, karena dia posisinya kan juga fleksibel kan, bisa jadi DM, jadi back tengah, jadi left back juga bisa. Cuma minusnya tuh paling di gaji doang sih. Minusnya ya. Iya, gajinya dia lumayan berat soalnya. Itu doang sih. Ya soalnya dia itu pemain seniornya Munchen juga, udah bintang juga di Munchen. Pasti kan gaji juga udah tinggi banget kan dikasih ke Munchen. Jadi kemungkinan bakal negosiasi gajinya juga agak ribet gitu kan. So lanjut aja nih. Kita kan sempat skip 3 pertandingan ya. Ya sebenarnya termasuk kemarin jadi 3 pertandingan. Kita sebelumnya belum bahas tentang Real Madrid Granada yang itu skornya 2-0. Gue sebar. Betul. Coba nih. Nah ini dia nih, Real Madrid Granada. Gue tapi udah agak-agak lupa sih, Ul, sumpah. Udah agak lupa, cuman kita baca dulu deh. Babak kedua makin membosankan dari segi permainan, dan di tengah gak ada kreativitas. Ini sampai sekarang pun juga, di tengah juga gak ada kreativitas sampai sekarang. Permainan Granada gak bisa dianggap remeh. Ya benar, gue ingat banget sih. Anaknya Luis Milla mainnya bagus banget. Iya nih, anaknya Luis Milla nih bagus banget mainnya. Ada di segala lapangan gitu. Casemiro dan Benzema on fire. Asensio sedikit step up. Lini belakang solid, clean sheet again. Pemain Real Madrid banyak yang tidak memaksimalkan peluang dengan baik. 6 kemenangan beruntun dan 3 poin di kandang. Iya, jadi gua agak lupa sih. Cuman yang gue inget tuh waktu Real Madrid lawan Granada tuh, Madrid tuh sempat kesulitan. Kalau nggak salah tuh ini Benzema nyetak gol terakhir bukan sih? Iya bukan sih, gue lupa deh. Coba gue cek ya. Real Madrid Granada itu Benzema nyetak gol terakhir. Ya bener kan, Benzema nyetak gol terakhir. Jadi
Jadi itu tuh Madrid tuh selalu kesulitan kalau misalnya di menit-menit akhir tuh pasti mereka selalu kebobolan, dan itu terjadi juga waktu lawan pertandingan kemarin tuh lawan Celta Vigo, sebelum Granada apa sih gue lupa juga yang krusialnya Courtois. Krusial Courtois juga itu pokoknya ada gue lupa. Eibar kalau salah ya. Madrid tuh selalu deh di menit-menit akhir tuh selalu mereka tuh kayak kurang fokus, setelah counter attack baru mereka fokus gitu. Dan itu terjadi, kita ngelihat aja kayak Benzema nyetak gol di menit akhir itu karena menurut gue emang peran pentingnya si anaknya Luis Milla nih. Itu di seluruh lapangan men, sumpah di seluruh lapangan dia tuh kayak gila nyulitin Madrid banget gitu loh. Dan itu membuat Madrid tuh 6 kemenangan beruntun kan. Itu membuat Madrid 6 kemenangan beruntun. Dan setelah itu kita sempat stop tuh kemenangan kita, pertandingan melawan si LC. Ini yang gua emosi banget. Oh ya by the way, jadi kan gua sempat adain nobar juga di Madrid di Discord ya, Media Madridista. So linknya ada di bawah, link Discordnya kalian bisa join. Itu free. Nanti gua bakal live mungkin di setiap pertandingan Madrid kalau nggak ada problem. So ini dia LC 1 sama Real Madrid, 1 penalti mengubah segalanya, benar. Zidane ini gimana sih? 5 pergantian di La Liga nggak dimanfaatin sebaik mungkin, malah diganti 3 pemain doang. Ini salah satu permasalahannya dia nih, paling besar sampai sekarang ya. Benar. We deserve win. Kalau lu kebobolan 1 gol, at least lu cetak 2 atau 3 gol and we still win the game. Marcelo, ini Marcelo starting kan. Ini nih yang ngebuat kita emosi semua tuh gara-gara dia nih. Lini tengah lagi kurang kreativitas, olah masukin Valverde sama Vini, Odegaard itu dikemanain. Benzema dan Kroos underperform, masalah finishing belum kelar-kelar, akhir tahun mau happy malah jadi nggak happy. Ya ini tuh pertandingan kalau nggak salah 27 Desember ya. 31 Desember. 31. Ya. Jadi gimana lu dulu deh. Pertandingan ini tuh yang ngebuat jelek tuh siapa dan kenapa? Apa alasannya? Dari lu dulu. Menurut gua dari babak pertama tuh menit awal ya, Madrid ngepres bagus tuh ngepres. Kebetulan si LC-nya juga masih terbuka lah, nggak terlalu parkir bis amat kayak si Granada gitu-gitulah. Tapi mereka juga Levante misalnya gitu. Mereka pressing juga sih, bagus pressing mereka sih lumayan. Iya sih. Nah cuman terlalu karena nyerang yang begitu-gitu mulu dan finishing melebar ke atas, ke samping gitu-gitu. Akhirnya ya itu kena blunder, kena counter. Iya. Blundernya si Carvajal kan itu Carvajal nggak harus banget sih kayak gitu, bikin pelanggaran kayak gitu. Itu juga kalau nggak salah ada tragedi yang si Benzema ya. Oh iya, si Benzema juga mirip-mirip Benzema. Ini ada deh. Nah yang ini ya. Gua ada bos. Yang ini nih. Iya. Yang ini tuh kalau menurut gua sih ngeliatnya ya mungkin dia kalau gua lihat dari sini doang sekilas nih. Gua ngeliatnya sih kayak pemain LC-nya megang doang. Cuman ya seenggaknya dicek VR lah gitu maksud gua. Dicek VR gitu kayak apakah ini potensi didorong atau ditarik gitu, karena itu crossing bagus dari Sergio Ramos nih kalau nggak salah. Itu Benzema benar-benar mungkin bisa dapat bola. Tapi iya dari Ramos. Tapi kalau yang gue lihat sih Benzema kayaknya nggak mungkin sih, maksudnya dia benar-benar jatuh. Soalnya menurut gue itu bola benar-benar pas banget ke Benzema, cuman ditarik atau ditahan sama pemain LC gue nggak tahu. Jadi menurut gue tuh ini harus VR gitu. Dan itu kalau nggak salah penaltinya Carvajal itu penaltinya LC itu juga agak mirip sama mirip-mirip kayak gini. Dan menurut gua itu pelatih wasit langsung strike penalti kan, nggak ngecek VR gak apa gitu. Dan menurut gua ya ini jadi permasalahan sih. Cuman ya gua nggak masalah tentang penalti itu, karena menurut gua ya emang dari segi permainan lu finishing inilah sepak bola ya. Iya itu juga inilah sepak bola gitu. Dan lu kasihkan nyerang, lu ke counter, apalagi tuh winger kanannya LC ya, itu nyulitin Marcelo kan overlapnya telat mulu kan. Iya. Ada juga tuh kemarin yang bilang di Discord tuh kemarin, dan menurutku itu masuk akal. Jadi Kroos kan kemarin waktu lawan LC itu kan mainnya jelek banget ya. Kroos mainnya jelek banget menurut gua. Nggak kayak biasanya lah maksud gua, nggak kayak biasanya. Dan menurut gua wajar Kroos kecapean karena
si Marcelo tuh terlalu overlap dan si Kroos itu buat cover wingernya loh, cover si Marcelonya, back kirinya, winger sama back kiri tuh Madrid tuh pada ke atas semua dan Kroos tuh nggak mau maju, dia cover, dia kejar lari-lari capek-capean, makanya tuh that's why passing dia tuh banyak yang miss juga waktu lawan LC kemarin. Dan itu juga menurut gue bilang Marcelo salah di match ini karena semua serangan LC tuh hampir sukses di sisi kanan gara-gara Marcelo telat cover. Cuman gue nggak bilang semuanya salah Marcelo karena menurut gue semua pemain performnya buruk gitu menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Ya ini juga masalah dari pergantian juga sih. Iya benar. Harusnya kalau udah di tengah kayak Kroos yang kecapean, Modric juga kayak gitu. Yang kreativitas di tengah udah kurang, harusnya masukin Odegaard lah seenggaknya, karena kan Zidane kan pernah bilang mau ada rencana mau gunain dia lebih banyak lagi ya, ternyata enggak, kan sayang gitu. Padahal winger kita juga masih gitu kan. Gue nggak tahu ya ini instruksi Zidane atau emang wingernya yang nggak mau berani nusuk gitu. Benar. Sayang gitu. Kayak yang berani nusuk setahu gue tuh cuma Hazard doang dan menurut gue tuh kayak ini nggak mungkin instruksi pelatih Zidane juga nggak mungkin sih, karena kalaupun itu instruksi pelatih pasti Hazard ngelakuin hal yang sama seperti Asensio dan Vasquez lakuin dan Vini lakuin gitu, kemungkinan ya. Cuman ya mungkin masuk akal juga mungkin karena Asensio dan Vasquez mungkin punya crossing lebih bagus dan ya mungkin hal seperti itu terjadi, tapi itu benar-benar kelihatan banget loh waktu lawan LC, lini tengah tuh kosong, stuck banget, gak ada sama sekali. Gue ngeliat banget itu gue marah-marah di Discord, gue ingat banget. Itu tuh pemain Madrid tuh, ini garis penalti nih. Ini pemain Madrid tuh pada ngumpul di depan penalti semua, nungguin crossing tau nggak? Gak ada yang ke tengah, bantu tengah tuh nggak ada sama sekali gitu. Itu makanya that's why gue tuh minta, ini Zidane lu tolong banget. Gue udah prediksi ini pasti Zidane bakal ganti pemain 75 plus, dan bener gak ada midfielder yang dikasih. Dia mainin si siapa? Hazard sama siapa sih gue lupa. Masukin Vinicius sama Hazard ya. Vinicius sama Hazard kan. Dan itu enggak. Valverde juga kan. Dan itu Valverde tuh bukan tipikal yang kreatif bisa lini tengah, maksud gue. Yang lini tengah kreatif tuh yang bisa creating chance tuh yaitu Odegaard doang gitu menurut gue. Sama Isco. Tapi Isco waktu itu kalau nggak salah katanya kan nggak masuk ke squad gara-gara dia melahirkan lah, si istrinya melahirkan. Iya, istrinya. Dan ya udah satu-satunya cara ya Odegaard. Ini masalah pemain udah pada nggak cedera loh. LC itu peringkat 14. Peringkat 14. Lu bisa ngelain Granada yang di peringkat 9, tapi lu bisa stuck sama LC yang peringkat 14. Itu yang gua emosinya minta ampun gitu, karena kambuh lagi gitu kan. Crossing lagi. Lu nggak buat kreasi serangan di lini tengah. Itu statistik selalu ada loh di La Liga. Kayak di serangan dari tengah tuh selalu Madrid tuh under 5 lah, di bawah 5. Pasti kiri kalau nggak kanan tuh pasti di atas 5 semua, 9 lah, 10 atau 11 gitu. Dan tengah tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Dan ya tadi lu bilang bener, kayak lu katanya mau ada rencana mau beli Odegaard, mau ada rencana memasang dia ya. Sekarang kalau misalnya nggak kepake, saran gue mendingan lu jual Odegaard aja deh mendingan gitu. Sayang karir dia redup gitu kalau lu nggak mainin juga gitu. Gue setuju. Dan pertandingan selanjutnya itu kan ada pertandingannya si siapa? Real Madrid lawan Celta Vigo kan. Nah ini golnya crossing semua. Enggak crossing sih, yang satu golnya crossing. Bermain bagus di babak kedua, masih nggak ngerti kenapa Zidane. Nah ini nih, ini masih aja dilakuin loh. Ini masih aja dilakuin sama dia. Zidane seharusnya mengistirahatkan Modric dan Kroos, tak terkalahkan di La Liga ketika Mendy main. Bener, Asensio well play, lumayan buat booster dia. Nacho gila main bagus banget, parah. Gila Nacho bagus banget ya. Kartu kuning yang sangat layak sih dia gantiin Ramos tadi malam. Bisa banget, soalnya mainnya agresif banget dia, gila. Bener-bener di luar ekspektasi ya gitu. 3 poin plus clean sheet. Jovic mending dijual atau dipinjemin aja, percuma beli mahal-mahal nggak dipakai. Iya bener. 3 poin plus clean sheet. Ini gue seneng banget clean sheet karena di menit-menit akhir tuh seperti yang gue bilang tadi, again, gue udah prediksi. Nacho. Ya, Madrid selalu di menit-menit akhir pasti selalu keserang terus.
itu udah mulai pasti menit 85 lah, 85 ke atas tuh Madrid udah fokusnya udah nggak tahu kemana deh. Lu setuju nggak? Selalu kayak gitu. Iya gitu emang. Selalu. Dari dulu pun gitu sebenarnya, dari dulu karena cuman kan bedanya dulu kita bisa menang 4-0, 5-0, paling kejebolan tuh 5-1, 4-1 ya gitu. Ini tuh Madrid tuh kayak gue nggak ngerti ya, mungkin di pikiran mereka kayak oh ya udah kita udah menang 1-0, kita bisa udah menang lah, udah menit akhir bawa nyantai aja. Padahal itu poin loh, tetep poin. Lu kalau kebobolan satu sama lu dapat 1 poin, bukan 3 poin gitu. Dan lu oke, kita top of the table, tapi lu mikir juga Atletico masih megang 3 game loh. 3 game dia belum megang. Pertandingan selanjutnya Atletico tuh Alaves sama Athletic Bilbao. Dan ya gue yakin Atletico kepleset sih. Soalnya ya lawan Madrid aja kepleset gitu kan, maksud gue. Gue yakin Athletic Bilbao sama Alaves bisa ngalahin Atletico. Cuman sekarang bukan mikirin Atletico-nya, sekarang bagaimana mikirin konsisten lu nya itu loh. Betul. Apalagi pergantian pemain gitu. Gue udah gak ngerti lagi sama Zidane. Gue tadinya prediksi ini kayaknya bakal ganti 75 ke atas nih. Lu ngeliat kan sendiri Modric itu udah kayak mau mati tuh nggak sih, udah capek-capean banget. Dia aja cuma intercept doang. Itu dia udah gol kedua Madrid aja itu perannya Modric loh. Gol keduanya Madrid itu perannya Modric intercept, passing ke Vasquez langsung passing ke Asensio dan gol. Dan gue nggak ngerti lagi Zidane tuh kayaknya mesti gantiin pemain sampai pemainnya mati atau gimana. Gue nggak ngerti karena gue ngeliat kemarin si Modric aja tuh udah capek ngos-ngosan banget ya. Udah sampai nunduk gitu loh, udah capek banget gitu. Baru dia gantiin sama Odegaard sama Valverde tuh, si Kroos sama Modric kan. Dia kemarin substitusi 4 pemain ya. Mariano sama si Carvajal tuh. Si Carvajal. Oh ya Carvajal ya. Lama-lamain. Carvajal aduh tolol banget sumpah. Ada-ada aja gak gitu maksud gua. Iya gak penting gitu maksud gua. Ngapain sih ngulur waktu, udah lah lu keluar aja gitu. Dan gue yakin next match Vasquez bakal main tapi nggak jadi wing. Iya itu. Back kanan gue yakin banget. Jadi back kanan dia. Lawan Osasuna 7 hari kan, 7 hari jadi ya mungkin Hazard bisa keep boosting performance-nya dia lagi lah. Langsung bisa itu kiri Hazard, kanan Asensio. Iya gue berharap gitu sih. Cuman permasalahannya sekarang tuh menurut gua nih Ul, itu adalah bagaimana Zidane tuh selalu telat untuk mengganti pemain gitu loh, pergantian pemain gitu. Iya. Karena itu menurut gua dampaknya tuh bisa jadi pemain cedera. Iya, Nanti lu mikir lagi, nanti lu pusing lagi cedera. Tar ada yang COVID lah, tar ada yang ini. Dan juga satu hal kemarin, gue berharap Jovic yang main, tapi Mariano yang main. Gue nggak ngerti lagi tuh. Lu bilang kan Jovic dijual. Maksudnya gini, nih. Apa namanya kan kita punya tim B yang berkualitas. Ya, kita tahu itu. Nah dia tuh hanya butuh pembuktian aja gitu. Gue cuma takutnya pas tim A nih beberapa nih main terus. Ada yang cedera, nah tiba-tiba tim B main jelek, nggak sesuai ekspektasi fans atau pelatih nih, terus dihujat, mentalnya jatuh lagi. Maksud gue fans juga harus ngerti gitu. Ini tuh tim B bermain kurang, terus kalau nanti saat dia main, lu jangan nuntut lebih gitu, jangan ini out gitu. Benar. Lu juga harus tahu dia tuh menit bermain kurang, terus waktu nyetel buat sama tim juga ya susah gitu, nyatuin chemistry juga belum. Betul. Permainan juga gini. Setuju banget. Gimana? Gue setuju banget sih sama lu. Terutama kayak mereka tuh tadinya kayak gue tuh cuman ngeri. Mereka tuh kayak kayak siapa ya, kayak bukan Bell deh. Siapa sih waktu itu kayak kasusnya kayak Isco sama James kalau salah deh. Pas dia kan cadangan terus kan. Pas dimainin tuh langsung kayak semangat mainnya tuh udah nggak ada gitu, kayak malas-malesan, udah lari-lari aja nggak jelas. Di saat momen penting, makanya itulah kayak misalnya nih si Zidane ternyata butuh siapa misalnya yang jadi mainin Jovic. Gue butuh lu nih, ini momen penting. Di saat momen penting ya dia bingung lah, dia mau ngapain karena lu jarang kasih main pertama, terus semangat main dia udah nggak ada. Dan satu hal lagi, lu tuh sama aja nyiksa pemain. Pertama ini menurut gue paling parah ya. Karena yang ketiga nih, ini paling parah.
pemain abis cedera, dia udah semangat buat recover. Wah, gue bakal main nih, gue bakal main. Ternyata dia di cadangan mati. Ini yang paling parah menurut gue. Ini yang paling parah. Dan itu menurut gue kayak lu sama aja nyiksa pemain gitu. Mental juga kena dia gitu loh. Karena ya gue udah capek-capek recover biar nggak cedera. Gue udah lari, udah sampai tahan mental itu. Dan lu nggak mainin itu menurut gue udah kebangetan banget gitu. Ini lu beli pemain, lu kemarin minta Odegaard, oke, Odegaard dibalikin. Lu beli Jovic ya dimainin gitu loh. Sayang banget gitu maksud gua. Militao sih paling parah menurut gua. Militao sih paling parah. Itu belum main deh kayaknya, atau udah pernah main sekali ya. Odriozola itu total sampai hampir 140 juta lebih loh. Odriozola tuh juga tuh jarang dimainin. Iya, tapi dia udah pulih kan? Udah. Oh, gue berharap ya, cuman kalau tapi kayaknya enggak sih. Kayak gue berharap sih minggu depan semoga Odriozola main, cuman kayaknya enggak mungkin. Kemungkinan Vasquez si Zidane emang kebangetan dah. Tapi bisa jadi sih kalau misalnya Vasquez tetap main ya mungkin jadi winger dan ya back kanannya Odriozola. Gue berharap dia sih. Nah, selanjutnya nih bahas transfer nih. Tadi kan sebelumnya kan kita di awal-awal kita udah ngomongin tentang si Alaba sama Ramos. Ternyata Madrid tuh nggak cuma fokus sama si Alaba dan Ramos juga. Ternyata mereka diam-diam juga nge-scouting salah satu pemain muda juga kan, Yang lu sebarin tuh siapa sih? Ini jujur gue baru tahu dari lu loh. Iya. Gue baru tahu dari lu loh. Gue tahu dari FIFA, cuman maksud gue lu kan ngasih tahu statistiknya kan. Gue baru tahu statistiknya itu juga dari lu gitu. Gue tahu dari FIFA doang, cuman gue nggak tahu kalau dia segitu bagus ya. Ini lu bilang bek kiri Sporting berusia 18 tahun, Nuno Mendes menjadi favorit untuk menggantikan Marcelo di Real Madrid musim depan. Iya, Marcelo harus diganti sih benar-benar. Klausul rilis Nuno ditetapkan sebesar 25 juta. Real Madrid tengah memantau Nuno Mendes selama beberapa waktu sekarang, memantau perkembangan sang pemain. Oke. Nuno Mendes ya, left back. Cuman kalau menurut lu nih, ini kan dari statistiknya ya. Iya. Apakah terlalu dini untuk beli dia atau emang udah saatnya kita beli dia gitu? Karena terlebih lagi ya, kita masih punya Reguilon, kita punya Theo gitu kan. Jadi gimana menurut lu? Nuno Mendes dulu. Ya terlalu dini sih karena statistiknya juga nggak meyakinkan. Nah, gue juga nggak nonton secara full dia mainnya gimana gitu. Yang kita tahu kan Reguilon aja. Tapi gue daripada kalau disuruh pilih dia atau Reguilon, gue mending Reguilon sih. Iya, jelas. Karena emang gue ngeliat dari fighting spiritnya dia juga ada gitu kan. Dan dia juga udah tahu permainan Spanyol, maksudnya sepak bola Spanyol, liga. Dia pernah main di La Liga 2 kali kan, di Madrid sama di Sevilla. Jadi ya lebih menang Europa League juga sama Sevilla. Dan menurut gue ya udah jadi pembuktian juga untuk Reguilon tuh bisa jadi ngisi back kiri baru Madrid. Terus habis itu ini juga sebenarnya menurut gue ya, ini udah sering banget sih rumornya beredar terus menerus ya. Dari musim ke musim Muhammad Salah, Breaking Real Madrid sangat tertarik pada Salah. Dia adalah salah satu target besar untuk musim panas mendatang. Setelah beli Mbappe, Salah jadi alternatif Real Madrid buat di bursa transfer musim panas nanti. Kalau menurut lu gimana? Menurut lu sendiri, Salah? Boleh sih. Terus katanya kan ada rumor lagi yang kata ini, tapi medianya ini sih media kurang terpercaya. Katanya itu Hazard mau dijual ke Inter. Nah, nanti Madrid beli Salah. Tapi kalau ngomongin Salah, gue boleh sih kalau misalnya Madrid pengen beli karena kan winger Madrid kan insting goal getternya kan masih kurang nih. Betul. Hazard juga belum panas. Asensio juga baru mulai nyetel. Kita nggak tahu lihat ke depannya gimana. Kalau si Vinicius dan Rodrigo menurut gue mending dipinjemin aja lah dia. Dua-duanya. Karena pengalaman yang gue ini tuh yang kita butuhin yang kurang pengalaman. itu cuma pengalaman, pengalaman finishing dan lain-lain gitu. Terus kalau si Lucas Vazquez kan lebih ke penyuplai dia, bukan finish goal getternya Madrid banget betul. Ke penyuplai. Dia tuh lebih versatile sih, pemain versatile tuh yang bisa serba bisa gitu. Maksud gua midfielder mungkin dia juga bisa karena ya stamina dia, lari dia tuh dibutuhin Madrid banget buat kayak ngedefense dan box to box gitu loh. Dan mungkin itu adalah kartu joker Zidane sih, kartu asnya Zidane sih sebenarnya. Kartu asnya Zidane. Jadi kayak
walaupun dia emang, kalau menurut gue emang dia sebenarnya agak mediocre, jujur agak mediocre karena ya emang winger gak bisa goal getter, menurut gue mediocre gitu. Cuman bagaimana visi bermain dia itu untuk membantu tim untuk defense dan lain-lain ya, wow, itu nggak bisa dianggap remeh gitu. Itu kartu asnya Zidane sih menurut gue, emang dia kartu asnya Zidane yang semua orang mungkin di Liga Eropa mikir kayak Vasquez siapa nih, badan kecil gini doang, padahal lu nggak tahu semangatnya gimana kan gitu. Dan juga tadi yang lu bilang Salah kalau menurut gua boleh-boleh aja sih. Cuman permasalahannya Madrid ini adalah di mana wingernya Madrid ini masih banyak banget gitu loh. Dan ini perlu diomongin lagi sama petinggi Madrid. Tapi kalau gua pribadi ya gua nggak yakin sih Salah kayaknya bakal ke Madrid gitu. Gak tau kenapa, kayak itu always tiap season Salah ke Madrid. Kemarin Mane ke Madrid. Dan kalau menurut gua kayak mungkin nggak terjadi atau apa, tapi dari prediksi gua kayaknya nggak bakal terjadi sih. Gue yakin dia bakal perpanjang sama Liverpool, dan ya who knows, lihat ke depannya. Tapi kalau dari segi cocok dia main di Madrid, cocok gak menurut lo? Kalau gue lihat ya dari segi permainan dia, tapi ya kalau dari segi permainan dia of course cocok banget karena dia berani nusuk gitu kan. Benar. Cuman kalau untuk sisi adaptasi, gue nggak yakin adaptasi ya. Kalau dalam adaptasi kan soalnya dia belum pernah bahasa Spanyol, dia belum pernah cocok sama suasana di Spanyol, dan juga apa ya, sebenarnya Liverpool itu sama Madrid tuh nggak beda jauh kok. Midfieldernya juga mereka punya center defense, mereka punya midfielder yang kayak Modric sama Kroos yang punya passing sama penjelajah juga. Wijnaldum kan kayak Modric kan, maksud gue ya role-nya mirip-mirip Modric lah. Terus habis itu mereka punya Henderson atau siapa sih gue lupa, center defense-nya Fabinho, Alexander Arnold. Iya, ya kan, dan menurut gue juga nggak beda jauh gitu. Dan Salah itu pun juga punya dribble yang bagus banget menurut gue, lebih bagus dibanding Vini sama Rodrigo combine. Malah Vini Rodrigo lu gabung juga bagusan Salah menurut gue gitu kan. Shooting juga bagus gitu, dan cocok tentu aja. Cuman kalau menurut gue cocok, cuman untuk adaptasi gue kurang yakin. Kalau untuk musim pertama mungkin agak struggle karena ya ini Spanyol gitu, beda banget, jauh banget gitu. Tapi kalau gue lihat dari dia di Italia sih bisa survive sih, ya wajar, dia dari musim Fiorentinanya emang lebih lama di Italia gitu. Oke. Juga kita kan punya Brahim kan ya, kita wingernya masih ada Brahim kan, yang dipinjam gitu. Dan apa, iya kayak Brahim, Vini, Rodri, Asensio, Hazard ya kan. Kalau si Kubo kan lebih dia IMF ya. Kubo IMF sama ya, dia sebenarnya bisa jadi winger juga, bisa tapi sih, winger. Tapi ya kalau menurut gue dia tuh badannya harus digedein dikit lah seenggaknya ya. Tapi kalau misalnya, maksud gue gimana ya, sebadan proporsional Messi juga maksud gue udah cukup sih. Soalnya dia kayak masih kurus krempeng buat gitu loh. Gue gak tau kenapa, cuman ya gue berharap kayak ya seisi Messi lah, seberisi Messi lah gitu. Mungkin dia bisa bagus sih di La Liga. Karena ya dia gampang banget dijatoin gitu, walaupun dia dribble bagus, sekali body tapi jatuh gitu. Oke, mungkin itu aja Ul. Ada lagi mau ditambahin lo? Udah ya. Oke, berarti itu aja episode ke-6 Media Madridista ini. Dan juga sorry kalau misalnya kita record sampai 20 menit lebih, karena ya kita ngebales utang kita waktu kemarin Real Madrid Granada 2-0. Dan tunggu aja ke depannya bakal ada nomad lagi. Pertandingan selanjutnya ini ada Real Madrid melawan Osasuna di hari Minggu 10 Januari jam 3. Ini Madrid main jam 3 mulu nih, emang bikin nyiksa banget Madrid. Untung gue libur kan. Biasa jam 1, jam 2. Biasanya iya kan, nih jam 3 sampai jam 5 gitu kelarnya kan. So ya, jangan lupa untuk join Discord, linknya ada di bawah. Follow juga Media Madridista, dan juga jangan lupa subscribe Media Madridista. Gua tahu kita waktu itu sempat target cepet tapi nggak dapet, is okay, kita masih tetap bersyukur lah, seenggaknya kalian masih bisa nonton juga Media Madridista ini di YouTube. So thank you guys for watching. Gua Waldo cabut dan juga Raul cabut. Goodbye. Peace.